langsung sedih, terus habis gitu langsung kayak merasa tanpa dia aku nggak bisa apa-apa dan lain sebagainya gitu ya. Cuman dia yang bisa ngertiin aku, yang peduli, yang merhatiin, kayak gitu-gitu sih. Gak tau kalian relate atau enggak dengan konten-konten kayak gitu. Harus nerima orang mantannya itu balik atau ya wis nggak usah ngapain lagi gitu loh. Udah jam 7 nih. Ayo mulai. Iya nih. Li, ayo Li, mulai. Ini loh, takut ngelihat ini kok sampai kayak gini gitu loh. Kenapa sih Kamu cerita? Tak bacain aja, oke. Jadi ini ada pria di Bekasi itu bunuh diri gara-gara putus cinta. Korbannya tiba-tiba nge-WhatsApp mantan kekasihnya ini. Sampai minta maaf, terus pamit buat pergi selama-lamanya kayak gitu. Terus habis baca langsung dateng lah ke kontrakannya, soalnya ya panik lah ya kok tiba-tiba bilang kayak gitu. Terus pas dilihat ternyata beneran udah nggak bernyawa. serem banget ya cerita-cerita zaman sekarang ini. Makanya wah kenapa gitu kan, makanya aku kepo kenapa, makanya maaf. Maaf ya. Iya. Tapi ngomong-ngomong dari apa yang kamu bahas tadi, kok sedih banget ya orang. Maksudnya mereka menjalin hubungan percintaan ya, mereka pacaran gitu ya. Tapi kenapa kok sampai memutuskan untuk bunuh? Padahal itu kan harusnya kan pacaran itu kan hal yang menyenangkan, berbunga-bunga. Tapi kenapa kok ujungnya malah Nah, ngomong-ngomong itu, kalau misalnya nih kalian pernah deket sama seseorang, ya kan? Kalian sering chat, kalian sering keluar bareng, kalian sering apapun yang kalian lakukan terus hidupnya selalu sama pasangan kalian atau teman kalian atau siapapun itu. Terus tiba-tiba orang itu ninggalin kalian. Ya apa perasaannya kalian? Saat cerita bertemu dengan fakta, let's find the truth. Ya kalau ditinggalin ya pasti sedih, ya nggak mungkin nggak, terus ngerasa kehilangan ya kan. Jadi ya kok kosong ya pas ditinggalin, kayak dulunya bareng-bareng terus gitu kan sama orang ini. Terus ya melakukan banyak kegiatan bareng, terus tiba-tiba hilang gitu aja, itu kan kayak kosong. Aku harus ngapain ya gitu, kadang-kadang kayak gitu. Kalau aku mungkin yang aku rasakan, berarti ini ceritanya itu ya, maksudnya bagaimana rasanya tuh untuk menghadapi hari-hari ke depan setelah kita ditinggalkan orang yang kita sayang, atau tiba-tiba putus nih hubungan kita dengan kan dia, awalnya gitu. kan selalu bersama nih, terus tiba-tiba sudah berjauhan, berpisah, gimana rasanya? Pasti ya, kalau aku ya, ini ya cerita aja ya, maksudnya ya aku pernah lah punya seseorang yang aku sayang kayak gitu kan. Aku sayang sama dia, aku peduli sama dia, bahkan aku juga spend banyak waktu sama dia kayak gitu. Sama bahkan aku ya? bahkan mungkin tiap minggu itu bisa gitu loh keluar bareng sama dia. Apalagi tiap hari bisa chatting ya hal-hal random, banyak hal gitu ya sama dia. Terus tiba-tiba aku nggak tahu karena sesuatu hal apa, tiba-tiba dia minta selesai ya hubungan kita, nggak bisa kayak dulu. Itu aku langsung shock gitu. Yang pertama banget aku rasakan adalah aku salah apa ya? Itu aku langsung koreksi diri pertama. Aku langsung kayak aku salah apa ya? Apa aku kurang cukup ya buat dia kayak gitu? Apa ada sesuatu hal yang fatal lah kok dia sampai nggak mau lagi berhubungan sama aku kayak gitu? Karena kan bener-bener kayak diputus kan itu namanya. Ya kita nggak bisa lagi barengan kayak dulu. Itu kayak rasanya, loh berarti gimana kayak gitu? Maksudnya selama ini aku peduli sama kamu, selama ini kamu banyak cerita hal-hal yang mungkin kamu nggak ceritakan ke orang lain, ke aku. Terus jadi apa ya, merasa jadi dirinya ini kayak oh ternyata aku tuh apa ya, maksudnya penting di mata orang lain gitu kan. Terus tiba-tiba putus gitu aja, tiba-tiba nggak ada lagi nih yang bakal nyariin aku, nggak ada lagi nih yang bakal keluar bareng sama aku tuh. Ya rasanya kayak why kayak gitu, pasti bertanya-tanya gitu, kenapa ya kok tiba-tiba kamu
memutuskan itu gitu aja kayak gitu. Kok segampang itu kayak gitu loh, kayak seolah itu kayak berarti selama ini semua waktu pengorbananku itu aku kasih ke kamu itu apa nggak ada artinya lah kayak gitu. Nah itu jadi apa ya, yang pertama aku rasakan pasti kayak ya bingung kayak gitu, kayak apa salahku kayak gitu. Itu pasti yang aku apa ya, maksudnya untuk menerima itu kayak apa kayak gitu, gimana salahku di mana, itu pasti aku mempertanyakan hal-hal itu sih. Nah, bagus nih, kayak karena kan mungkin kebanyakan orang atau mungkin Cia sendiri kan sering bukan konsultasi, maksudnya sering ketemu, sering ngobrol sama teman-teman. Mungkin kalau misalnya mereka habis putus, mereka langsung sedih, kayak tadi yang diceritain Lia, langsung sedih, terus begitu langsung kayak merasa, tanpa dia aku nggak bisa apa-apa dan lain sebagainya gitu ya. Tapi dari yang aku dapat dari ceritanya Vina, ternyata nggak semua orang ternyata langsung nyalain orang lain, kenapa kamu ninggalin, tapi ada di sisi lain ternyata langsung mengoreksi diri sendiri nih. Nah ini bagus nih, kayak maksudnya kita tidak boleh langsung ngejudge orang lain kenapa kok langsung ninggalin kita gitu ya. Sebelum kita marah-marah, kita sedih, kamu kenapa sih kok ninggalin aku, padahal aku udah gini. Tapi di sisi lain kayak dari ceritanya si Vina langsung koreksi diri sendiri gitu kan. Maksudnya apa yang kurang, apa yang nggak bisa diri kita berikan ke pasangan kita atau orang yang kita kasihi kayak gitu ya, yang selalu bersama-sama. Nah kalau itu kan bagusnya ya benar. Cuman kalau misalnya buruknya, negatifnya ini kayak ini tadi yang aku baca tadi. Iya sih. Jatuhnya terlalu menyalahkan diri sendiri mungkin ya. Terlalu menyalahkan diri sendiri, akhirnya ya merasa hidupku nggak berguna ya. Akhirnya itu. bunuh diri. Itu bahayanya. Nah kebanyakan orang-orang lebih memilih kayak gitu, nyalain diri sendiri nggak sih, daripada mengkoreksi. Beda ya. Betul. Seharusnya kan kita kalau misalnya menjalin sebuah hubungan terus begitu kita putus, namanya sebuah hubungan itu kan memang nggak selamanya langgeng ya harusnya ya, kecuali kalau misalnya bisa dikomunikasikan dengan baik, ya pasti langgeng. Tapi kalau misalnya nggak mungkin lah 100%, maksudnya kita ketemu sama orang kan pasti ada ya namanya putus hubungan dan lain sebagainya. Jangan langsung mengambil satu hal langsung nyalain diri sendiri terus melakukan hal-hal yang merugikan diri sendiri juga. Tapi kan lebih baiknya kita harus ngoreksi diri kita sendiri supaya apa, kita bisa memperbaiki saat kita memulai lagi hubungan dengan orang baru. Wah, Iya kan? Mulai hubungan baru. Iya kan, maksudnya kan kita udah putus nih sama si A, kan pasti kita menjalani hidup lagi nih ke depan, nggak mungkin kayak kita stuck di situ aja. nah ini aku nggak setuju nih sama Sia. Soalnya nggak segampang itu untuk mencari pengganti orang yang kita sayang kayak. Karena kan apa ya, kita harus belajar mengenal orang itu lagi, kita harus belajar lagi untuk bagaimana rasanya dikecewakan mungkin dengan hal-hal yang kita nggak bisa kompromi lagi. Itu kan butuh waktu kan, butuh time lagi kayak gitu. Jadi kayak rasanya tuh untuk orang ini digantikan dengan orang lain itu nggak segampang itu kayak gitu. Jadi kadang itu juga ada, ya ini mungkin dari POV ku ya, jadi nggak gampang gitu untuk orang ngomong, nggak apa-apa lah kan masih ada yang lain sih, kenapa kamu terlalu berharap sama dia, kamu terlalu memikirkan dia. Ya karena yang sulit dilupakan dari putus itu kenangan momen sama dia kayak gitu. Waktu-waktu yang sudah kita lalui sama dia, terus mungkin hari-hari di mana diisi dengan kehadirannya dia. Itu kan kayak siapa yang menggantikan sama kayak waktu dia bareng sama aku kayak gitu. Kan nggak semua orang bisa, nggak semua orang mau. Dan yang namanya membuka hati untuk orang lain lagi, itu kan butuh waktu lagi pasti. Dan yang ya ini maksudnya, dan yang ditakutkan adalah nanti ngulang cerita yang sama, nanti baca buku yang sama lagi. Jadi buat apa wasting time dong kayak gitu. Jadi ya itu perasaan-perasaan mungkin awal-awal putus ya, berkecamuknya itu kayak gitu. Terus pernah juga maksudnya dapat validasi gitu ya dari waktu nonton kontennya orang-orang tuh, kayak kenapa cewek sama cowok kalau putus itu lebih cepat move on cowok daripada cewek awalnya. Karena ya mungkin cewek tuh merasa kayak aduh gimana nih aku sayang sama, kan lebih lebih perasa ya. Tapi setelah mungkin berlalu 1 bulan udah bisa move on nih yang cewek. Tapi yang cowok baru ngerasa kayak ternyata cuman dia ya yang sayang sama aku. Itu baru awal-awal mungkin kayak merasa kayak
yes, maksudnya bukan yes ya kok jahat banget. Kayak rasanya gak apa-apa lah, aku masih bisa main sama temenku. Dulu kan mungkin aku harus ngerem waktu, jadi gak bisa main sampai malam sama temenku, gak bisa have fun bareng temenku karena harus keluar sama cewekku ini, pasanganku. Tapi tiba-tiba itu semua kan kayak, oh bisa nih. Tapi lama-kelamaan baru berasa kayak, iya ya, kayak maksudnya cuman dia yang bisa ngertiin aku, yang peduli, yang merhatiin, kayak gitu-gitu sih. Gak tau kalian relate atau enggak dengan konten-konten kayak gitu. Kalau life after break up itu beneran nyata kayaknya ya. Banyak yang mengalami hal itu, apalagi yang udah punya hubungan itu nggak cuma sebulan, 2 bulan, tapi bertahun-tahun iya, kayak gitu kan. Jadi kalau sampai ya itu susah memang kalau udah bertahun-tahun tiba-tiba kita diputus hubungan, ya wes susah. Gimana ya menghadapi kesedihan itu, ya harus benar-benar tahu gitu loh caranya gimana ngebalikin kesedihan ini jadi dirinya dia yang kayak dulu gitu loh. Jadi nggak terpaut sama si pasangannya ini aja, tapi ya bisa apa ya, bisa dialihkan lah fokusnya ke dirinya sendiri, ke kegiatan yang dia buat sendiri kayak gitu. Karena kan kalau misalnya pendapatku tadi kan kalau ditinggal itu merasa hampa ya kan. Jadi pas merasa hampa itu ya gimana caranya buat kegiatan apa, kayak ikut kegiatan yang positif, kayak membuat entah pagi olahraga, terus habis itu mungkin yang kerja atau kuliah gitu kan, menjalani aktivitasnya, terus habis itu mungkin yang habis pulang kerja, pulang kuliah ya melakukan aktivitasnya, nggak tahu lah apa, belajar apa, kayak belajar bahasa, kayak kan lebih apa ya, lebih bermanfaat lah buat dirinya daripada harus lebih produktif lagi. Daripada harus berlarut-larut terus dalam kesedihannya itu. Mungkin tadi tuh POV dari orang yang sudah menjalin hubungan hubungan yang lama ya. Kalau tadi Ciam menyampaikan hal itu tadi karena mungkin Ciam memang pernah dekat sama seseorang tapi kan tidak dengan jarak waktu yang cukup lama. Jadi maksudnya terus habis gitu momentum bersama juga nggak terlalu banyak. Jadi kayak maksudnya bisa nih maksudnya sama orang lain, sama hanya sekedar sebagai seorang teman, sebagai seorang sahabat, itu toh maksudnya nggak sampai ke bawah dalam perasaan kayak gitu. Kalau misalnya tadi yang diceritain sama si Vina sama si Lia kan berarti itu udah masuk ke ranah dimana mereka berdua nih sudah membawa perasaan mereka masing-masing. Makanya ngerasanya kok sulit banget ya, kenapa nih kok putus ini, kayak ngerasa hampa lah, ngerasa kayak aduh gimana nih aku harus menjalani hidup ke depan gitu. Padahal kalau misalnya dari aku nih ya, halah ya gampang, kamu menjalani hidup, ya udah kerjain, lakukan apa yang kamu suka kayak gitu kan. Nah karena itu tadi dari VOP ku, mungkin aku sendiri ngalamin bahwa nggak sampai membawa perasaan, jadi lebih gampang, ya kan, lebih gampang. Ya udah mau putus, ya udah selesai. Maksudnya nggak berkomunikasi lagi, it's okay, nggak apa-apa gitu. Tapi kalau udah bawa perasaan ternyata sakit itu ya. Iya, sakit itu kayak seolah itu, aduh, duniaku tuh kayak dia tiba-tiba selesai gitu, aku nggak punya dunia lagi, rasanya tuh kayak gitu. Bahkan kan banyak kan lagu-lagu kayak separuh jiwaku pergi, kayak gitu-gitu, karena separuh aku tuh dia kayak gitu. Jadi maksudnya kayak bisa relate gitu loh, kayak ternyata orang-orang itu nggak lebay ya. Ternyata memang ada yang sedalam itu kalau mencintai seseorang kayak gitu. Iya, mungkin saya belum ada di ranah itu ya. Jadi baru tahu ternyata gitu ya. Maksudnya kalau misalnya tahu kayak lebay banget gitu, pasti aku akan ngomong lebay banget sih. Tapi kalau misalnya udah ngerasain, mungkin rasanya ya sama seperti apa yang udah kalian tadi ceritain kayak gitu ya. Mungkin ada yang mau ditambahkan nih sama dari Vina sama Lia. Apa ya? Apalagi mungkin perasaan-perasaan yang mungkin kayak V itu kayak menanti-nantikan, iya ini yang aku rasakan juga sama kayak. Mungkin ini ya, tadi kan kalau misal Cia bilang kan kalau misalnya nanti memulai suatu hubungan yang baru dengan orang lain kan, tapi ketika saat itu ternyata orang yang putusin kita itu balik lagi. Waduh. Ya kan, terus maksudnya orang yang mutusin kita balik lagi. Ya mantannya kembali balik lagi. Terus habis itu
ya banyak orang ya karena karena ya itu tadi kan masih susah move on, terus habis itu datang lagi malah menerima kembali gitu. Nah itu menurut kalian yang harus mereka lakukan ini sebenarnya apa sih? Benar-benar harus nerima orang mantannya itu balik atau ya wis nggak usah ngapain lagi gitu loh gitu. Cia gimana? Kalau aku ya, kalau aku lihat-lihat dulu lah ya. Kalau misalnya pada waktu hubungan sebelumnya emang nih cowoknya ini udah bener-bener gak bener, terus dia mau balik lagi, ya udah nggak usah sama sekali, nggak usah ketemu, nggak usah kontak, nggak usah apapun. Tapi kalau misalnya dulu pada waktu masih bersama, kemudian putus karena ada 1-2 hal yang mungkin bukan karena dua orang ini, maksudnya Eksternal gitu ya? iya, bukan dari mereka. bukan dari internalnya mereka, tapi karena faktor dari luar. Nah itu bisa dipikir-pikir, bisa lah comeback gitu. Comeback nih apa sih? Wah, Maksudnya bisa, maksudnya menjalin hubungan lagi, tapi mungkin ceritanya nggak sama seperti yang dulu. Oke. Wah itu kalau aku mungkin ya itu ya mungkin pasti kan kita tahu kan hal-hal yang pernah. Ini kan kalau Cia tadi ceritakan dari faktor eksternal mungkin ya. Tapi kan terkadang kan juga ada yang putus memang karena nggak cocok nih sifat, bukan sifat ya, kayak apa nggak bisa saling kompromi lah satu dengan yang lain gitu kan. Kalau memang udah di batas itu ya mungkin ya kalau aku apalagi kan perjalanan kemarin tuh kayaknya sudah cukup gitu untuk jadi bukti, untuk jadi apa ya maksudnya sesuatu yang bisa direview kembali gitu. Kira-kira bisa nggak ya dia berubah? Kira-kira bukan berubah ya. Kira-kira bisa nggak aku menerima sifat-sifat ataupun mungkin tindakan-tindakan dia yang di masa lalu lagi. Nah mungkin mempertanyakan itu mungkin ya. Jadi apa? Membuat batasan untuk diri sendiri. Nah, walaupun memang susah, nggak gampang. Apalagi kita kalau udah terlanjur menghabiskan waktu banyak dengan orang itu ya, nyaman juga dengan orang itu pasti sulit kayak gitu. Tapi ya harus ada kayak batas-batasannya gitu. Kalau mau memberi kesempatan lagi ya Vi. Tapi kalau enggak langsung di cut off ya lebih baik. Tapi kan kadang ya kita nggak tahu lah. Kadang soalnya kadang ya yang serem itu kadang mantan itu kembali dia itu mungkin dengan posisi yang sudah lebih baik, mungkin dengan apa namanya sifat-sifat yang sudah lebih baik. Itu kan kadang yang menggoyahkan gitu kayak aduh udah kenal lagi aku sama dia kayak gitu, maksudnya udah kenal aku sama keluarganya, udah tahu aku semua tentang dia, terus dia kembali dengan dirinya yang baru lagi kan, karena kan sudah mungkin beberapa tahun nggak ketemu sama kita, mungkin dia memperbaiki diri lah apa. Itu yang berat di situ sih. Kayak untuk memutuskan tapi ya nggak apa-apa kalau misalkan mau memutuskan untuk kembali ya itu dikasih batas aja. Iya. Jadi kayak bener-bener kira-kira nih ya kalau dia sudah melanggar ini ya sudah jangan dilanjutkan lagi. Karena jangan sampai nih ya kalian menghabiskan waktu kalian itu untuk hal-hal yang sebenarnya kita tahu udah nggak mungkin. Jangan dipaksakan lah intinya. Iya, jangan buang-buang waktunya kita yang berharga ya. Iya, benar benar sekali. Kalau aku setuju sih tentang membuang-buang waktu, karena ya ngapain balik ke orang yang sama kayak gitu. Karena aku ya ini bukan tentang pasangan, cuman aku ada temen ya itu kayak ya sering tiba-tiba mutusin pertemanan, terus habis itu dia balik lagi, mutusin pertemanan balik lagi. Akhirnya ya ngapain gitu loh, mendingan nggak usah gitu, buat apa kayak gitu. Maksudnya habis mutusin pertemanan terus balik lagi dan balik lagi tuh ya wes gitu terus ya, nggak ada perubahan gitu kan, ya buang-buang waktu kan akhirnya. Jadinya ya gunain waktu sebaik mungkin. Itu aku setuju tentang membuang waktu itu tadi sih. Ya itu aja mungkin. Buat teman-teman mungkin yang sekarang di fase-fase atau masa-masa lagi berusaha move on nih. Mungkin itu mungkin ya maksudnya apa namanya? Jangan ya kayak iya maksudnya kayak pesan-pesan mungkin ya dari pengalaman kita ini ya maksudnya yang setiap kalian yang berjuang untuk move on kayak gitu, jadi ya yang mungkin ya isilah waktu-waktumu yang biasa kamu habiskan dengan dia berdua itu dengan apa ya
ya dengan waktu-waktu yang kamu bisa mengendalikan dirimu sendiri kayak gitu. Bukan mengendalikan apa ya, maksudnya carilah aktivitas yang bisa kamu lakukan sendiri, atau kamu mungkin bertemu dengan komunitas teman-teman yang baru yang Benar. sekiranya nih bisa mengisi kekosongan waktumu gitu. Kayak misalkan kan aku biasanya tiap minggu ada waktu keluar sama dia aku spend. Nah, itu mungkin carilah komunitas yang harinya sama, di jam yang sama, saat itu juga. Siapa tahu mungkin bisa ketemu orang yang baru kayak gitu kan. Jadi ya itu caranya mungkin buat move on kayak gitu ya. Terus juga kalian harus mulai tahu nih tujuan sama arah kalian itu dalam menjalin satu hubungan itu apa, harus mulai jelas. Karena kalau misalkan nggak dibuat tujuanku untuk menjalin pacaran adalah misal untuk menikah. Nah, kalau kalian nggak punya itu, cuman punya pikiran ya udah aku cuman pengen pacaran karena pengen punya temen dan main-main aja, ya kalian akan terus terjebak dalam hal yang sama terus kayak gitu. Iya. Jadi harus punya tujuan yang jelas supaya kan benar-benar tahu bahwa kalau memang sudah nggak sejalan, kalian akan cepat move on-nya kayak gitu. Akan lebih cepat dari sebelumnya. Nah, jadi Vi semua gimana nih? Sudah pernah ngalamin hal yang udah dicerita-ceritain sama Aduh. teman-teman nih. Nah, tapi kalau misalnya Vi juga udah ngerasain hal-hal yang udah diceritain sama teman-teman, ya jangan ambil sisi negatifnya. Maksudnya jangan melakukan hal-hal negatif yang merugikan diri sendiri. Iya. Tapi lakukanlah hal-hal positif yang bisa membangun membangun diri kita menjadi lebih baik lagi. Mungkin peristiwa kalian putus gitu ya sama sama pasangan kalian yang sudah punya hubungan cukup lama gitu, itu jadikan pelajaran untuk next hubungan lagi gitu kan. Sekalipun mungkin membuka hati itu tidak gampang. Iya. Ya kan? tapi kan dengan berjalannya waktu kita diisi dengan hal-hal yang positif, dengan hal-hal yang membangun, pasti kan bisa nih, sedikit demi sedikit pasti kan semesta juga akan mendukung kok. Kalau misalnya niat kita juga berdoa, pasti kan didukung lah ya, nggak mungkin nggak didukung kan ya. Pasti dipertemukan dengan orang-orang yang tepat, yang nantinya akan mendampingi kita, mungkin nanti ya akan hidup bersama dan ya itulah sampai selamanya gitu. Ya mungkin itu aja sih untuk V semuanya. Oke, itu dulu pembahasan kita hari ini, Vi. Dan jangan lupa untuk terus tontonin kita Filisiat Podcast di semua sosial media yang ada, dan terus tayang di YouTube sama di Spotify setiap hari Kamis jam 7 malam pastinya. See you on the next video, Vi. Bye. Let's find the truth.